Oke, siap Mas Wahyu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak dosen dan teman-teman mahasiswa kelas D Penajam Pasir Utara kelas hukum ini. Pada hari ini saya Wahyu Darmawan akan melaksanakan presentasi terkait strategi konservasi alam Indonesia yang merupakan tugas hukum perlindungan konservasi sumber daya alam. Konservasi alam itu apa sih? Konservasi sumber daya alam menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya di lingkungan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pengertian konservasi sumber daya alam dijelaskan juga menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Apa yang menjadi permasalahan terhadap sumber daya alam Indonesia? Permasalahan sumber daya alam muncul manakala kemajuan di bidang teknologi tidak diimbangi dengan peningkatan dan pemahaman ekologi. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada 1 abad belakangan ini. Eksploitasi terhadap sumber daya alam Indonesia yang dilakukan sejak tahun 1960 telah membawa manfaat ekonomi bagi negara. Namun demikian, pada akhirnya terjadi kerugian bagi lingkungan hidup serta masyarakat di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Sedemikian rupa sehingga memicu ketegangan sosial dan menimbulkan konflik yang disertai kekerasan. Tujuan konservasi daya alam. Tujuan konservasi tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Strategi konservasi alam Indonesia. Strategi pelestarian nasional memberi ringkasan mengenai sumber daya alam terpulihkan dari negara tersebut yang berkenan dengan ekosistem, sumber daya genetik, sistem produksi alami atau hutan marga satwa, perikanan, hidrologi dan kawasan tangkapan air, ciri-ciri estetika dan geologi, situs budaya dan potensi rekreasi. Perlu diidentifikasi bagaimana suatu bangsa ingin menggunakan sumber daya alamnya serta pola desain tata guna lahan yang akan tetap menjaga ketersediaan sumber daya alam secara umum, memaksimalkan manfaat jangka panjang dalam batas-batas yang ditentukan oleh kebutuhan spesifik negara tersebut, seperti ruang untuk hidup, lahan pertanian, hasil hutan, ikan, energi, dan industri. Next. Lebih lanjut, strategi ini biasanya berupa keputusan untuk menetapkan atau mempertahankan suatu sistem nasional
kawasan yang dilindungi. Lebih disukai bila mencakup beberapa kategori kawasan dengan tujuan pengelolaan yang berbeda. Strategi konservasi nasional yaitu yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan berdasarkan fungsi utama kawasan dalam penataan ruang. Maka kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, hutan bakau, taman nasional cagar alam, taman wisata alam, dan kawasan rawan bencana alam, termasuk dalam kawasan lindung yang keberadaannya perlu dijaga dan dilindungi. Usaha-usaha dalam tindakan perlindungan sistem penyangga kehidupan antara lain perlindungan daerah-daerah pegunungan yang berlereng curam dan mudah terjadi erosi dalam membentuk hutan-hutan lindung. Perlindungan wilayah pantai dengan pengelolaan yang terkendali bagi daerah hutan, bakau, dan hutan pantai, serta daerah hamparan karang. Perlindungan daerah aliran sungai, lereng perbukitan, dan tepi sungai, danau, dan ngarai dengan pengelolaan yang terkendali terhadap vegetasi. Pengembangan daerah aliran sungai sesuai dengan rencana pengembangan secara menyeluruh. Perlindungan daerah hutan luas, misalnya dijadikan taman nasional, suaka marga satwa, dan cagar alam. Perlindungan tempat tinggal yang mempunyai nilai unik, keindahan yang menarik, atau memiliki ciri khas budaya atau cagar budaya. Mengadakan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai suatu syarat mutlak untuk melaksanakan semua rencana pembangunan. Next. Ekosistem sumber daya alam yang merupakan sistem alami dan menopang kehidupan manusia perlu dilestarikan dengan berbagai cara. Yang pertama, tata kelola ulang terhadap sumber daya alam, mengkaji peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penegakan hukum bagi setiap penyimpangan atau pelanggaran. Yang kedua, mengurangi asap di atmosfer, mendaur ulang sampah, menanam pohon sebagai penghasil oksigen dan penyerap CO2, serta menyerap bahan pencemar udara lainnya, dan sebagainya. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan polilen atau plastik. Yang keempat, perlu penerapan budaya pola hidup bersih. Dan terakhir, pemahaman konsep ekosistem termasuk konsep keseimbangan, stabilitas, dan adaptasi lingkungan. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin bagi teman-teman sekalian, jika ada yang kurang jelas atau ada yang mau dipertanyakan, mungkin bisa kita saling berbagi. Demikian, terima kasih.